Halo sahabat sehat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat siang. Kebetulan di tempat saya siang hari, makanya saya menyapa Anda dengan selamat siang. Kalau di Papua mungkin sudah sore ya. Kalau di bagian barat bedanya 1 jam saja dengan Indonesia bagian tengah. Oke, ini adalah video pertama saya ya, video perdana saya. Tujuan dari saya membuat video ini ya saya untuk membagikan tips serta herbal-herbal tradisional untuk kegunaan ya, kebaikan tubuh badan kita, seperti bisa menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Jadi sumber-sumber yang saya dapat juga jelas daripada orang-orang yang saya kenal, dan juga kalau saya baca di buku pun buku-buku herbal yang akurat ya, bukan abal-abal. Oke, kita mau tidak usah panjang lebar, singkat cerita saja ya, karena kuotanya terbatas. Oke, tips ya, video pertama saya ini saya akan membagikan obat atau herbal, itu cara mempercantik, memperhalus wajah muka ya, pada khususnya dan badan pada umumnya. Jadi bagaimana wajah kita biar jangan berminyak, biar jangan jerawat, biar tidak usah beli obat jerawat atau tidak usah beli pencuci muka yang berlebihan harganya sampai ratusan ribu rupiah. Jadi obatnya itu mudah saja ya saudara-saudara semua ya, ini untuk khusus kaum perempuan ya. Kalau untuk lelaki sih bisa untuk pencerna, tapi dengar baik-baik dulu, ini tips dari saya khususnya perempuan ya, untuk memperhalus kulit, bebas jerawat, bebas minyak. Nah, obatnya itu mudah didapat. Saya rasa di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada. Nah, obatnya ini ada. Nah, itu terbuang-buang di belakang rumah, di kebun itu semua ada obatnya ini. Nah, sebelum saya kasih tahu apa itu obatnya, sedikit dulu saya cerita tentang dari mana saya dapat ini obat. Nah, jadi ini obat saya dapat dari salah satu pasangan suami istri di Malaysia. Kebetulan istrinya juga penjual obat-obatan tradisional, kerjanya juga sebagai sales penjual rumah. Suaminya itu bekerja dengan saya di salah satu kilang atau perusahaan gas memasak. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang gas, saya bisa bantu, karena saya bekerja lama di gas sekitar 10 tahun. Jadi saya tahu belum gas itu bagaimana. Tapi sekarang saya bukan bahas soal gas ya, saya membagikan tips untuk kesehatan dulu. Untuk gas ya mungkin di lain waktu bisa selang-seling videonya. Jadi saya dapat itu dari mereka, dan terbukti orangnya itu kulitnya pun halus tanpa minyak ya. Kalau putih memang putih lah, orang Cina pasti putih, mana ada orang Cina hitam ya. Kalau hitam pun itu mungkin yang kerja di panas. Tapi kalau namanya sudah tua, walaupun putih bagaimanapun, apalagi Cina itu kulitnya cepat kedut. Cina itu kulitnya cepat kedut. Jadi pada satu hari mereka ajak saya pergi makan-makan ya. Kebetulan hari ulang tahun pesta pernikahan atau yang keberapa itu saya tidak tahu. Jadi di makanan di salah satu restoran seafood ya, yaitu makanan laut. Nah, jadi setelah makan biasa kita bergurau, tanya tentang keluarga apa segala macam, itu sudah biasa karena saya pun sudah kenal mereka lama, sekitar 5 atau 6 tahun, jadi anggap macam keluarga sendiri begitu. Jadi tanya-tanya begitu, mereka tanya, adek umur berapa? Saya bilang saya umur baru mau jalan 29 waktu itu. Oh, dikirain baru 25 atau berapa. Masa, saya bilang saya umur sudah 29, jangan gurau lah, saya sudah dewasa, saya bilang. Ya betul, mereka bilang umurnya sekitar itu ya, mungkin kurang karena panas, karena kita bekerjanya di dalam ya. Kalau keluar pun kita keluar pakai truk untuk jual-jual gas di restoran dan sebagainya.
Sorry ya kalau suaranya kecil karena saya tak pakai mikrofon, saya rekam langsung di Android. Maklumi aja ya. Oke. Jadi dengar baik-baik ya, kalau yang mau ikuti tipsnya pakai itu handset ya. Jadi tanyalah istrinya itu tanya kepada saya, oke, ada coba umur kakak ini berapa. Saya bilang, saya lihat kulitnya semua, saya bilang ini umurnya dalam-dalam 32. Saya bilang mungkin umurnya itu saya tidak bisa terkayang sebenarnya, mungkin dalam 32 begitu. Jadi ketawa mereka semua, termasuk anak-anaknya semua ketawa. Terus kenapa ketawa, apa yang salah, apa yang lucu gitu dalam hati saya. Jadi dia bilang, akhirnya dia angkat, dia punya IC ya, kalau kita di Indonesia itu KTP. Saya lihat, saya hitung-hitung, kok umurnya sudah 43, mau jalan 43 ini ya. Iya, umur saya sudah mau jalan 43. Nah, tadi bilang 32, kan heran, kok kelihatannya masih muda, terus kulitnya pun tak kedut. Heran saya. Jadi saya bilang, kok saya heran, kenapa kakak ini kelihatan seperti umur 32 begitu ya. Jadi saya tanya, jadi kakak makan apa, atau apa macam dia pakai alat-alat kecantikan apa begitu. Dia bilang tidak ada, saya penjual obat herbal juga, jadi saya juga tidak pernah beli make up yang harganya mahal-mahal, tidak ada. Palingan bedak ataupun itu lipstick gincu sedikit sudah. Dia memang orangnya tidak make up, tapi memang kulitnya itu bersih mulus orangnya. Oke, jadi saya bilang apa itu obatnya. Dia bilang obatnya itu mudah saja ya, senang didapat. Jadi dia bilang, saya tidak pernah kasih tahu orang, cuma saya kasih tahu di kamu ini, siapa tahu kamu ada anak perempuan besok-besok. Nah, jadi bisalah bagi ke anak-anak saudara perempuan dan sebagainya. Oke lah, saya bilang bisa boleh. Akhirnya dia bilang obatnya itu, dengar baik-baik ya kawan-kawan semua ya di seluruh Indonesia, obatnya ini mudah didapat dari Sabang sampai Merauke. Banyaklah ini obatnya. Kalau di kampung saya itu sampai dikasih makanan babi begitu. Saya pun heran. Jadi obatnya apa itu? Dengar baik-baik. Buah pepaya. Buah pepaya yang agak tua, jangan yang sudah kuning, atau jangan yang terlalu muda, yang agak tua. Pepaya agak tua sama madu murni asli, jangan madu yang tidak asli ya. Kalau madu yang tidak asli kamu makan sampai kenyang pun, dia bilang tidak ada dampak untuk perubahan kulit. Nah, jadi dia makan ini waktu dia masih umur, dari kecil, dia bilang dari umurnya masih kecil itu orang tuanya sudah kasih dia. Jadi obatnya ini dari nenek moyangnya, udah dari turun temurun dikasih begitu. Dia tidak jual ini, cuma untuk makan. Jadi bagaimana caranya ya? Jadi dengar baik-baik. Pepaya itu kalau yang buahnya besar ya terserah dibagi 4. Kalau buahnya kecil ya dibagi 3. Kalau yang besar sekali itu dibagi 5 ya. Tapi lebih bagus sekali pepaya yang asli ya, pepaya kampung ya. Jangan pepaya yang sudah kasih pupuk apa segala macam, jadi buahnya besar-besar begitu. Kalau menurut saya ya jangan pakai yang itu, pakai aja pepaya kampung yang biasa itu. Nah, dia bilang pepaya kampung aja, jangan yang pepaya yang itu, karena saya lihat di belakang rumah dia memang pepaya asli. Nah, itu di belakang rumahnya itu semua dia tanam itu obat-obat semua itu, seperti kunyit apa segala macam dia tumbuh di saya itu semua obat. Dan ini nanti video selanjutnya saya akan kasih tahu ya, membagikan tips ini untuk teman-teman semua. Banyak juga yang saya dapat daripada dia itu, obat-obatan itu, daripada herbal bumbu masak semua sebenarnya.
intinya kita harus konsumsinya itu, makanannya itu harus rutin. Jadi caranya mudah ya, kita kembali ke tips yang tadi dulu. Caranya mudah, pepayanya itu dibersihkan, dikupas kulitnya ya, lalu dipotong-potong kecil, atau diparut lebih bagus lagi ya, diparut kecil-kecil, terus direbus sampai masak, sampai hancur ya, sampai menjadi bubur gitu. Kalau kita ditekan dengan sendok, dia sudah betul-betul lembut. Kalau sudah seperti itu kan sudah tentu otomatis airnya sudah nggak ada ya, dia sudah campur dengan pepaya, jadi sudah kental itu ya, sudah kental. Jadi bagaimana cara makannya? Nah, gini, kalau yang punya kulkas, rebus sekali satu biji itu, lepas itu ditaruh di kulkas. Nanti waktu makannya diambil setengah gelas kopi ya, setengah gelas kopi, ambil pepaya yang sudah direbus itu setengah gelas kopi, dicampur dengan madu 1 sudu, dicampur sampai campur, baru dimakan. Makannya itu kapan? Makannya itu pagi 1 kali, malam menjelang tidur 1 kali. Nah, jadi kalau yang tidak punya kulkas ya, kalau pepayanya besar ya direbus 3 kali begitu, dibagi 3, direbusnya dulu. Terus setelah rebus, setelah masak, setelah jadi bubur, terus dicampur dengan madu 1 sudu, terus makan paginya atau malamnya. Kalau yang ada kulkas lebih bagus, sudah direbus simpan udah di dalam kulkas, waktu makan tinggal ambil saja. Jadi setelah makan itu usahakan minum air hangat ya, 1 gelas. Setelah makan itu jangan selang 5 menit lah, 5 menit atau 10 menit itu terus minum air hangat. Nah, itu saja obatnya, mudah kan? Pepaya yang agak tua sama madu asli. Nah, yang berikutnya adalah cara mengonsumsinya agar bermanfaat untuk tubuh dan badan kita. Kebanyakan orang itu makan obat itu yang mau seperti Mixagrip, makan atau Panadol makan, lepas itu kepalanya terus sakitnya hilang. Oh, itu oke. Jadi herbal ini lain ya. Herbal itu kalau kita makan itu kurang-kurang 6 bulan baru nampak ada perbedaan di badan kita. Dan herbal itu kalau kita makan, kalau cocok untuk diri kita, sembuh ya terus sembuh. Beda dengan obat kimia, sembuh hanya untuk sementara, terus besoknya sakit lagi, beli lagi begitu. Jadi pepaya sama madu tadi dimakannya itu kalau masih anak-anak yang umur 5 tahun, perempuan ya, bisa bagi 5 tahun sampai seterusnya. Yang penting dengar baik. Kalau yang yang sudah yang tak datang bulan lagi, tidak usah makan. Ini bagi orang yang masih datang bulan, yang masih subur. Perempuan umur 5 tahun boleh start makan, dan sampai yang masih subur. Jadi makanannya itu terserah. Kalau 1 minggu 3 kali ya rutin 3 kali. Kalau 1 minggu 2 kali rutin 2 kali. Kalau mau hari-hari terserah, tergantung kita. Jadi kalau lebih bagus itu hari-hari, karena yang dia cerita itu dia masa kecil dulu ibunya kasih itu hari-hari, setiap hari itu dikasih. Jadi saya tanya, apakah kalau yang sudah umur 15 bisa? Yang penting jangan yang tidak subur lagi, yang tidak datang bulan jangan. Kalau yang masih datang bulan bisa. Jadi perubahan itu sekitar 3 bulan ke atas. 3 bulan atau dalam 6 bulan itu kita sudah bisa lihat perubahan daripada kulit wajah kita, macam jerawatnya sudah berkurang, mukanya sudah tak berminyak seperti saya ini. Jerawatmu ada kan? Oke. Jadi untuk laki bisa untuk jerawat, untuk muka tidak berminyak, dan lagi satu kegunaannya untuk baik untuk pencernaan, sangat baik. Jadi kita makan itu kita punya BAB itu lancar.
lancar bagus. Jadi bila kita punya BAB itu lancar bagus, berarti masalah di dalam badan kita itu pun clear. Jadi puncak daripada penyakit apa segala macam itu puncak daripada perut kita sebenarnya ya. Kalau perut kita kotor berarti ada saja yang masalah di dalam badan kita. Nah, itu saja tips dari saya. Untuk video selanjutnya saya akan membagikan obat cara menyembuhkan itu ginjal kronik. Nah, ginjal yang sudah kronik ya, yang sudah cuci darah gitu. Nah, dan yang masih gejala. Nah, itu pun saya dapat dari dia juga. Nah, itu saja tips dari saya ya. Jika tak keberatan ya teman-teman semua, tolong dibagikan ke kawan-kawan yang membutuhkan ya. Nah, lepas itu jangan lupa tombol merahnya di bawah itu, tekan subscribe-nya ya, biar ada video baru dari saya mengenai obat-obatan. Anda lah yang akan menonton lebih dulu dan membagikan lebih dulu kepada saudara atau teman-teman Anda yang mungkin lagi sakit dan membutuhkan. Sekian saja, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.